Jake Paul baru aja dikalahkan oleh Anthony Joshua, seorang heavyweight boxer asal Inggris, hingga membuat rahang Jake Paul hancur dan berdarah. Oke, jadi pertarungan ini sebenarnya terjadi karena ganti rencana. Awalnya Jake Paul dijadwalkan melawan Gervonta Tank Davis di November, tapi dibatalkan karena masalah hukum Davis. Akhirnya Jake Paul menantang Anthony Joshua, seorang pro boxer heavyweight asal Inggris yang 2 kali juara dunia. Dia udah memulai debutnya sebagai pro boxer sejak tahun 2013. Jadi udah 12 tahun dia berkarir sebagai pro boxer. Sementara Jake Paul adalah seorang YouTuber yang beralih menjadi pro boxer di tahun 2020. Jake ini sedang dalam 6 kemenangan beruntun sejak kekalahan pertamanya dari Tommy Fury di Februari 2023. Karirnya dimulai dengan kemenangan atas non-pro seperti Anderson Gibb dan Nate Robinson, lalu MMA fighters seperti Ben Askren, Tyron Woodley, Anderson Silva, dan Nate Diaz. Lalu belakangan ini dia juga lawan pro boxer seperti Andre August, Ryan Burland, Mike Perry, hingga Mike Tyson di November 2024 yang pertarungannya sangat besar dan ramai hingga mencapai 65 juta live viewers di Netflix. Walaupun pertandingannya itu nggak sesuai ekspektasi dan malah lebih ke komedi. Makanya banyak orang yang bilang pertandingannya itu scripted fight. Jake Paul dikenal sebagai the problem child yang suka trash talk dan bikin hype atau drama untuk naikin engagement event fight-nya. Tapi sering dikritik karena lawan-lawannya banyak yang gak seimbang, pensiunan atau non-elite. Makanya kali ini dia mencoba untuk mencari lawan yang ada di atasnya atau gak seimbang. Untuk fisik, berat Jake Paul sekitar 98 kg dan Anthony Joshua sekitar 110 kg. Jadi udah selisih 10-11 kg. Kemudian tinggi Jake Paul 185 cm, sementara Joshua 198 cm, hampir 2 meter. Joshua lebih tinggi sekitar 13 cm dan lebih berat sekitar 11 kg. Dan karena ketimpangan perbedaan tinggi badan yang sangat signifikan ini, Under Armour, brand sportswear yang jadi sponsor atau supporter Anthony, sampai bikin sepatu dengan tinggi 5 inch untuk menyindir Jake Paul soal tinggi badannya yang seimbang dengan Anthony Joshua. Tapi Jake Paul juga sengaja mengambil keputusan ini demi merespon berbagai kritik soal lawannya yang selama ini selalu gak seimbang, ngelawan boxer yang jauh lebih tua, beda tinggi, dan beda berat badan. Kemudian juga untuk membuktikan kalau pertarungannya ini bukan scripted fight. Tapi Jake Paul juga udah tahu kalau keputusannya ini berbahaya dan kemungkinan besar gak bakal menang. Karena selain dari fisiknya yang udah gak seimbang, track record Joshua juga udah lebih lama di karir pro boxingnya. Makanya untuk di event ini, Jake Paul gak seagresif atau banyak trash talk untuk mancing emosi lawannya. Karena dia tahu dia gak bakal bisa menang kali ini. Makanya dia kelihatan lebih sedikit respect selama beberapa pre-fight event berlangsung. Kemudian tanggal 19 Desember 2025, event fight-nya dimulai, diadakan di Miami, Florida. Jake Paul masuk ke arena dengan entrance bersama seorang rapper, 6ix9ine, ditambah outfitnya yang nyentrik, warna merah kuning dengan jaket kulit buayanya yang dia tangkap dan buat sendiri. Vibes-nya ini emang jadi kelihatan kayak mau ngebadut atau cuma mau entertaining aja, gak fokus ke pertandingannya. Kemudian fight-nya dimulai dengan Jake Paul yang langsung gerak lincah, maju mundur. Strateginya di sini jelas, sebisa mungkin dia bertahan sampai ronde terakhir. Gak mungkin bisa nge-KO Joshua. Tapi di round 1-3, Joshua langsung dominan. Jake Paul banyak gerak mundur, clinch, dan jatuh dramatis buat buang waktu. Beberapa kali juga kena knockdown sama Joshua, mungkin 4-5 kali. Joshua menang poin di tiap round, tapi Jake Paul juga sempat landing overhand right dan left hook ke Joshua. Masuk ke round 4-5, Jake Paul mulai kelelahan. Dia kepleset sendiri, cedera kaki waktu mencoba menghindari hook, dan terus di knockdown 2 kali di round 5 oleh Joshua. Jake Paul terus mencoba bangun lagi, walaupun udah kelihatan goyah dan gak punya power lagi untuk ngelawan. Sampai puncaknya ada di round 6, Anthony Joshua langsung menyelesaikan fight ini dengan landing right hand, knockdown, uppercut, lalu finish dengan pukulan ke dagu. Jake Paul KO di menit 1:31 round 6. Ia menerima pukulan terakhir dari Joshua dengan mulut terbuka yang bikin rahangnya retak total sampai mulutnya berdarah. Tapi ya intinya di sini Jake Paul udah tampil cukup baik. Dia bisa bertahan sampai ronde 6 padahal udah goyah dan terus bangkit berkali-kali. Walaupun sebenarnya
Anthony Joshua juga mengungkapkan kalau dia sengaja untuk nggak menyelesaikan fight ini dengan cepat karena menghargai usaha dan keberanian Jake Paul. Dia juga bilang performanya di sini not at my best, jadi dia gak ngeluarin kemampuan maksimalnya di sini. Dan setelah itu dia langsung nge-call out Tyson Fury untuk fight yang sesungguhnya di kelas yang sama. Tapi tetap kekalahan ini juga wajar karena faktor lawannya yang keseimbang, apalagi juara heavyweight dan udah lebih lama berkarir di pro boxing ini. Yang jelas mempengaruhi berbagai kekurangan di Jake Paul, conditioning buruk, jarak tangan rendah, dan gak punya power untuk melawan elite boxer heavyweight champion yang lebih berat. Tapi menariknya, Jake Paul di sini tetap dapat respect dari Joshua dan juga beberapa pihak, walaupun untuk banyak orang atau fans dan juga hatersnya, ini jadi bahan omongan dan meme untuk beberapa hari ke depan, atau mungkin bakal jadi momen yang selalu diingat. Ada banyak momen yang dijadiin meme dan bahan olok-olok buat Jake Paul, tapi untuk Jake Paul, kekalahannya ini bukanlah sebuah pukulan mundur atau jadi pertandingan yang memalukan untuk dirinya. Karena buat Jake Paul, fight ini nothing tulus. Kalau dia menang, karirnya di pro boxing akan semakin naik dan diakui, walaupun tetap akan ada yang bilang pertandingannya ini scripted dan Anthony Joshua yang akan dipermalukan karena kalah dari seorang YouTuber atau amatiran yang baru masuk ke dunia pro boxer. Sementara kalau kalah, Jake Paul jadi bisa membuktikan kalau fight-nya ini bukanlah scripted dan akan mendapatkan respect karena udah berani melawan champion heavyweight dengan fisik lawannya yang keseimbang. Ditambah tetap dapat bayaran besar puluhan juta dolar dari pertandingannya ini, walaupun ya resikonya bisa sampai harus masuk rumah sakit dan dapat luka yang parah. Dia nggak pasang ambisi atau take it personal untuk fight ini, pure demi karir boxingnya dan juga demi uangnya aja. Kecuali kalau dia ngelawan orang yang benar-benar dia musuhin atau take it personal. Contohnya ya KSI. Dia masih punya dendam sama KSI sejak pertarungannya dulu lawan Logan Paul yang jadi awal mula karir boxingnya juga ketika melawan Deji. Nah, kalau untuk itu dia pasti bakal lebih fokus ke menang kalahnya. Gak bakal terlalu peduli sama uang atau tujuan lainnya. Karena kalau sampai kalah, harga dirinya bakal jatuh dan malu semalu-malunya. Dan kalau menang, dia bakal ngedapetin kepuasan dan bisa ngejatuhin KSI. Sementara untuk fight ini, dia gak terlalu dekat atau kenal juga dengan Anthony. Kemudian mereka bertemu di fight ini pure cuma untuk bertanding boxing tanpa ada dendam personal atau tujuan lainnya. Setelah kalah pun, dia gak malu untuk post dan update kondisinya di sosial media. Berbeda dengan fighter pada umumnya yang biasanya langsung off sosial media setelah kalah. Makanya fight ini jadi nothing tulus buat Jake Paul. Setelah event fightnya selesai, dia langsung menuju rumah sakit dan post gambar x-ray rahangnya yang patah. Dia juga nge-tweet bilang I was paid to lose, sebagai jawaban bahwa kekalahannya ini adalah bukti kalau pertandingannya ini gak scripted. Dia juga nge-tweet rahang patah, jantung dan biji masih utuh. Waktunya istirahat, recover, dan kembali ke cruiserweight.